Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mulydan Dikri dari Teknik Industri. Di sini saya akan presentasi tugas kimia bersama kelompok saya. Ada Ahmad Mulydan Dikri, saya sendiri, terus ada Anton Kurniawan, ada Imam Maulana Shihab, dan Ahmad Haris Subadillah. Di sini kan ada dua materi, terus dibagi satu kelompok itu dibagi dua materi, dua anak. Saya dan Muhammad Imam Maulana Syabudin menjelaskan tentang sabun, industri sabun, dan deterjen. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian industri sabun dan deterjen. Industri sabun memiliki dua macam, yaitu industri sabun dan industri deterjen. Sabun adalah substansi yang digunakan bersama air untuk mencuci dan membersihkan kotoran. Sabun terbuat dari bahan alami, minyak atau lemak. Dalam alkali atau basa kuat, sodium hidroksida NaOH atau potasium hidroksida KOH. Sabun cair dan sabun itu ada dua, yaitu sabun cair dan sabun padat atau sabun batang. Itu berbeda. Untuk membuat sabun padat digunakan alkali berupa sodium hidroksida NaOH, sedangkan untuk membuat sabun yang cair digunakan kalium hidroksida KOH. Namun seiring perkembangan zaman, sabun ini mengalami metamorfosis dalam hal warna dan bentuk sediaannya. Sabun juga tersedia dalam bentuk serbuk. Masyarakat mengenalnya sebagai deterjen. Deterjen terbuat dari bahan yang disebut dengan surfaktan atau surfaktan, surface active agent, bahan aktif permukaan. Surfaktan dipandang lebih praktis jika diterapkan dalam aplikasi pembuatan produk pembersih. Terus pasar dan konsumennya industri sabun. Perkembangan industri deterjen di Indonesia sangat berkembang pesat, terbukti dengan telah banyaknya beredar berbagai merek deterjen yang ada di pasaran seperti Rinso, Daya, Tek, Soklin, dan masih banyak lagi merek-merek deterjen yang lainnya. Mulai dari deterjen bubuk, cair, dan bahkan produsen juga memasarkan deterjen khusus untuk mesin cuci. Keanekaragaman sabun deterjen yang ada sekarang ini memudahkan konsumen dalam memilih sabun deterjen yang mereka butuhkan. Sabun deterjen sudah menjadi bagian dari kebutuhan konsumen, karena itu para produsen berlomba-lomba untuk memberikan kualitas terbaik pada produknya. Hampir semua masyarakat menggunakan sabun deterjen untuk mencuci pakaian yang kotor dan bau keringat yang menempel pada baju mereka. Pakaian yang bersih dan wangi akan membuat seseorang menjadi lebih pede dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, proses industri sabun. Dimulai dari bahan baku, penimbangan, pemanasan atau pelelehan asam stearat, terus pencampuran minyak kelapa sawit, jarak, jagung, kedelai, terus penyiapan stok sabun, NaOH, pencampuran ada etanol, DEA, N2Cl, gula, asam, nitrat, dan air. Terus selanjutnya sediaan satu ada pencampuran pewarna, terus sediaan dua ada pencampuran pewangi, proses selanjutnya pencetakan, dan yang terakhir pengemasan. Baik, yang limbah sabun dan pengolahan akan dijelaskan oleh Imam Maulana Syabudin. Ya, saya lanjutkan limbah sabun dan pengolahannya. Limbah sabun dapat berupa limbah padat dalam kurung solid wastes, limbah cair dalam kurung liquid wastes, maupun limbah gas dalam kurung gaseous wastes. Ketiga jenis limbah ini dapat dikeluarkan sekaligus oleh satu industri ataupun satu persatu sesuai dengan proses yang ada di perusahaannya. Perlu kiranya diperhatikan efek sampingnya yang akan ditimbulkan oleh adanya suatu industri sebelum industri tersebut mulai beroperasi. Oleh karena itu, perlu dipikirkan juga apakah industri sabun menghasilkan limbah yang berbahaya atau tidak. Dalam operasi industri sabun menghasilkan limbah berupa sewap gliserin, minyak lemak, NaC1H2O, sewap
gliserin ini hendaknya dipisahkan dari campuran limbah tersebut dan diproses lebih lanjut. Tidak semua pabrik sabun mengolah limbah tersebut. Hal ini disebabkan karena proses pengolahan dan peralatan yang digunakan memurnikan limbah cukup kompleks. Untuk masa sekarang, sop gliserin masih diperlukan untuk diekspor. Oleh karena itu akan dicoba membuat triacetin dalam kurung gliceri triacetate dari limbah pabrik sabun dengan memakai proses asetilasi di mana diperlukan variabel suhu, waktu, dan kecepatan pengadukan yang sangat mempengaruhi hasil asetilasi di samping reaksi dan bahan baku. Hal ini bertujuan untuk membuat triacetin atau glycerol triacetate dengan menggunakan bahan baku sop gliserin yang merupakan limbah pabrik sabun dengan memakai proses asetilasi dan mempelajari variabel yang berpengaruh pada proses yang dilakukan. Lanjut. Dampak limbah jika tidak ditangani dengan benar. Satu, pencemaran terhadap lingkungan yang disebabkan oleh limbah pabrik sabun. Dua, memicu terjadinya eutrofikasi air. Perairan sungai atau rawa yang tercemar limbah deterjen dapat memicu timbulnya eutrofikasi. Eutrofikasi adalah suatu kondisi pesatnya pertumbuhan tanaman eceng gondok dan ganggang. Kedua tanaman ini diketahui dapat menghalangi sirkulasi sinar matahari dan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh biota air. Jika dibiarkan, keseimbangan ekosistem di dalam air dapat terganggu yang dapat menyebabkan banyak biota air yang mati atau malah mengalami kepunahan. 3. Krisis air berkelanjutan. Dampak limbah yang tidak kalah mengerikannya adalah krisis air yang terjadi di mana-mana seperti telah dijelaskan sebelumnya. Limbah dari air sabun mengandung senyawa berbahaya bagi lingkungan. Jika dibiarkan terus-menerus, maka banyak sumber air yang tercemar limbah air sabun dan menyebabkan kelangkaan pasokan air untuk masyarakat. Untuk mengatasinya, pemerintah atau perusahaan swasta yang bergerak di berbagai sektor industri harus memasang instalasi pengolahan air limbah dalam kurung IPAL yang tepat agar tidak ada lagi ekosistem yang mengalami kerusakan. Ya mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya dan Muhammad Imam Maulana Syahbuddin mungkin cukup sampai di sini menjelaskan tentang industri sabun dan deterjen. Untuk yang industri CPO atau crude palm oil atau minyak itu akan dijelaskan oleh Anton Kurniawan dan Haris Ubaidillah di video yang berbeda. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.